Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah karya tulis ilmiah. Apakah kalian pernah membaca karya tulis ilmiah atau pernah membuatnya? Mungkin saja jika kalian seorang pelajar atau mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan karya tulis yang satu ini. Karya tulis ini biasanya dibuat setelah melakukan suatu penelitian. Nah, bagi yang belum mengetahuinya, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai karya tulis ilmiah. Kalau begitu, simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian telah dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, logis. Segala keterangan atau informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua, sistematis. Sistematis maksudnya segala yang dikemukakan disusun berdasarkan urutan yang berjenjang dan berkesinambungan. Ciri yang ketiga yaitu objektif. Objektif maksudnya segala keterangan atau informasi yang dikemukakan itu menurut apa adanya dan tidak berpikir fiktif. Yang keempat, tuntas dan menyeluruh. Maksudnya segi-segi masalah yang dikemukakan ditelah secara lengkap atau menyeluruh. Yang kelima, seksama. Maksudnya berusaha menghindarkan diri dari berbagai kesalahan. Yang keenam, jelas. Segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Yang ketujuh, kebenarannya dapat teruji. Artinya apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan fakta-fakta. Yang kedelapan, terbuka. Sesuatu yang dikemukakan itu dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Yang kesembilan, berlaku umum. Simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Yang kesepuluh, penyajiannya memperhatikan santun bahasa dan tata tulis yang baku. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah makalah. Yang kedua, karya ilmiah artikel atau paper. Yang ketiga, karya ilmiah skripsi. Yang keempat, karya ilmiah tesis. Yang kelima, karya ilmiah disertasi. Yang keenam, karya ilmiah kertas kerja. Tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, ditulis untuk melatih seseorang supaya dapat menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Yang keempat, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya. Yang kelima, ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk penyajian karya ilmiah ada 3. Yang pertama, bentuk populer. Bentuk populer ini biasanya terdapat pada artikel media massa, yaitu pada koran atau majalah. Yang kedua, bentuk semi formal. Biasanya berupa laporan dan makalah. Yang ketiga, bentuk formal. Bentuk formal seperti skripsi, tesis, disertasi. Bentuk populer. Karya ilmiah yang satu ini memiliki karya ringkas. Mengapa dinamakan populer? Karena gaya penyajiannya yang menarik dan disukai oleh sebagian besar orang. Selain itu, topik pembahasannya juga ringan, mudah dipahami, kalimatnya sederhana, lancar, tidak berupa senda gurau, dan tidak pula berbentuk fantastik. Bentuk semi formal. Secara garis besar,
Karya ilmiah bentuk ini terdiri atas pertama halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk formal. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal sebagai berikut. Yang pertama judul, yang kedua tim pembimbing, kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi, kemudian ada bab pendahuluan, ada bab telah kepustakaan atau kerangka teori, ada bab metode penelitian, ada bab pembahasan hasil penelitian, ada bab simpulan dan rekomendasi atau saran, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran serta riwayat hidup. Penjelasan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama judul. Penulisan judul dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya, atau dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Kata-kata penggabung seperti dengan, dan, tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Yang kedua, pendahuluan. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Yang ketiga, kerangka teori. Kerangka teori disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Penjelasan mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Saran merupakan implikasi berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber dari internet. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, impersonal. Penulisan kata ganti dalam karya ilmiah tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Kata ganti yang diperbolehkan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, seperti adalah penulis atau peneliti. Alasan mendasar hal tersebut adalah karena dalam karya ilmiah yang dipentingkan adalah objeknya, bukan subjeknya. Ciri yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya sesudah predikat atau kalimat yang subjeknya dikenai suatu aktivitas atau kegiatan. Ciri yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif. Penulisan informasi yang disampaikan peneliti diharapkan dapat dipahami dengan makna yang sama oleh pembaca. Artinya, isi yang terdapat dalam karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang lugas serta tidak ambigu atau bermakna ganda, agar pembaca dapat memahami dengan mudah isi yang ingin disampaikan oleh peneliti. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Menurut KBBI, denotasi merupakan kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau berdasarkan atas kompetensi tertentu yang bersifat objektif. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan di atas, tugas kalian adalah carilah salah satu contoh karya ilmiah.
Kemudian analisislah bagian-bagian karya ilmiah tersebut berdasarkan tabel di bawah ini. Yang pertama nomor, yang kedua bagian karya ilmiah, tulis tanggapan atau informasi yang didapatkan berdasarkan bagian-bagian yang sudah dianalisis. Tugas yang kedua, secara berkelompok atau individu, bacalah sebuah karya ilmiah. Carilah karya ilmiah dari jurnal. Tentukan masalah-masalah pokok di dalamnya berdasarkan tabel di bawah ini. Contoh masalah, kemudian uraian pentingnya apa. Selamat mengerjakan.